Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding kekinian yang enak banget, yang pasti wanginya harum, puding taru susu, dan di sini aku juga padukan dengan puding coklat. Selain untuk ide jualan, bisa juga untuk ide hamper sebelum bulan Ramadan. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan apa aja? Kamu wajib simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Untuk bahan apa aja yang aku pakai, semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan aku sudah tulis ulang semua bahan juga takaran di description box di bawah. Nah, jadi yang pertama, di sini aku mau bikin dulu untuk bahan dasarnya, aku pakai roti tawar. Kemudian roti tawar ini aku sisihkan untuk bagian kulitnya, dan aku potong-potong dan masukkan ke dalam blender. Tambahkan juga dengan gula pasir, dan masukkan juga bubuk agar-agar plain ya semuanya. Lanjut masukkan tepung maizena. Tambahkan kurang lebih 600 ml air putih. Setelah itu blender semuanya hingga tercampur rata. Dan pastikan ngeblendnya ini harus benar-benar halus dan tidak ada yang menggumpal atau bergerindil untuk roti tawarnya ya. Dan setelah selesai, kemudian mulai masukkan ke dalam panci. Jadi ini bukan di atas kompor sebelum aku nyalakan api. Setelah itu, tambahkan dengan kurang lebih 1 liter susu cair. Kamu boleh pakai merek apa aja. Campurkan dengan bahan roti tawar tadi. Setelah itu, masukkan sisa dari air putihnya. Aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, kemudian aku mau bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama ukurannya 900 ml untuk puding taruh, dan 2 yang lainnya aku pakai ukuran 700 ml untuk puding susu dan juga puding coklatnya. Untuk yang 900 ml untuk puding taruhnya ini masih aku simpan di pancinya ya. Nah, jadi yang pertama untuk pembuatan puding taruhnya tinggal tambahkan aja pasta taruh, atau kalau kamu punya bubuk taruh kamu juga bisa tambahkan. Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian naikkan di atas kompor dan mulai nyalakan api, lanjut didihkan. Jadi selama proses merebus puding taruh ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini ya, sampai dia mendidih dan meletup-letup seperti ini. Kemudian matikan api, lanjut aduk-aduk agar uap panasnya ini cepat berkurang. Sebelumnya aku sudah siapkan loyang turban dengan diameter 24 cm. Sudah aku tambahkan dengan air matang, kemudian buang air matangnya. Setelah itu tuang semua puding taruh ke dalam loyang atau cetakan puding. Jadi untuk wadahnya ini kamu bebas boleh pakai cetakan puding dengan ukuran berapapun. Yang terpenting adalah diameternya 24 kalau pakai resep yang aku bikin hari ini. Setelah semua puding taruh dituang ke dalam cetakan, kemudian diamkan hingga dia set kurang lebih selama 45 menit sampai dengan 1 jam. Lanjut bikin layer yang kedua. Jadi aku mau bikin puding susu. Masukkan 700 ml puding yang tadi sudah kita bagi sebelumnya ya ke dalam panci, dan yang pasti sebelum dinyalakan api kompor atau sebelum dinaikkan di atas kompor. Kemudian aduk-aduk rata semua bahan agar benar-benar tercampur dan tidak ada endapan roti di bagian bawah puding. Setelah tercampur rata, kemudian mulai naikkan di atas kompor dan aduk-aduk sampai dia mendidih. Masih sama ya, pada saat proses merebus puding susu ini harus selalu diaduk-aduk agar tidak kosong di bagian bawah. Setelah dia meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api dan lanjut aduk-aduk lagi agar uap panasnya cepat berkurang. Pastikan sebelumnya untuk puding taruh ini sudah set. Lanjut kita tuang semua puding susu di atas puding taruhnya secara perlahan. Tujuannya dimasukkan secara perlahan ini agar nanti dia nggak merusak untuk bagian puding taruhnya.
Dan setelah semua puding susu dituang di atas puding taro, kemudian diamkan hingga dia set kurang lebih selama 45 menit sampai dengan 1 jam. Lanjut bikin layer yang ketiga, aku bikin puding coklat di panci bersih dan sebelum dinaikkan di atas kompor ya pastinya, aku tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian tambahkan dengan 700 ml olahan puding dengan roti tawar tadi, lalu aduk-aduk secara perlahan dan masukkan secara bertahap, jadi sedikit demi sedikit untuk puding susunya. Dan setelah semua puding susu habis, kemudian benar-benar aduk secara merata sampai benar-benar tercampur. Ini bertujuan agar tidak ada bahan kering yang menggumpal pada saat nanti sudah dinaikkan di atas kompor. Dan setelah diaduk secara rata, lalu naikkan di atas kompor, nyalakan api dan didihkan. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api, lanjut aduk-aduk lagi agar uap panasnya cepat berkurang. Pastikan sebelumnya puding susunya ini sudah set, kemudian tuang semua puding coklat di atas puding susu. Dan setelah semua puding coklat habis untuk dituang di atas puding susu, kemudian diamkan hingga dia set kurang lebih selama 1 jam di suhu ruang, dan setelah itu boleh simpan di dalam lemari es. Dan ini setelah aku keluarkan dari lemari es, dia sudah set ke 3 layernya, dan hasilnya ini dia puding taro susu coklat sudah jadi. Jadi puding ini benar-benar harum banget wanginya, dan yang pasti rasanya itu enak banget, legit. Perpaduan antara rasa taro, susu, dan juga ditambahkan dengan coklat. Dinikmati dengan fla pastinya lebih enak lagi. Untuk resep fla kamu bisa lihat resepnya di description box di bawah ya. Aku punya 3 versi resep fla. Untuk harga jualnya sendiri kamu bisa jual mulai dari harga 100.000 sampai dengan 200.000, sesuaikan lagi dengan harga bahan baku di awal. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.